Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dito Rizky Pratama dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 5. Di sini saya akan mempersembahkan video tanggapan tentang isu-isu kontroversial pemerintah informasi dari periode Pak Habibie sampai dengan Pak Gus Dur dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri yang telah saya simak dari video pembelajaran sebelumnya. Pertama, kontroversi masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Alasan mendasar yang disampaikan adalah setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan setelah 23 tahun bergabung dengan Indonesia, rakyat Timur Timur memilih menentukan jalannya sendiri melalui jajak pendapat pada 30 Agustus tahun 1999. Sebanyak 78,5% masyarakat Timur Timur menolak tawaran status khusus dengan otonomi luas. Semua mengharapkan melalui jalan ini permasalahan Timur Timur yang sudah sekian lama berlarut-larut dan yang menjadi beban di atas pundak bangsa Indonesia dan akhirnya dapat diatasi. Dengan demikian, jelas kiranya bahwa bukanlah Timur Timur dan rakyatnya yang menjadi beban, tetapi permasalahan Timur Timur di forum-forum internasional. Yang kedua, kontroversi masa pemerintahan Gus Dur. Yang pertama, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Sosok yang baru saja menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ini selama 1 bulan langsung mencoba merombak tatanan pemerintahan. Perombakan itu dilakukan dengan membubarkan 2 departemen besar, yaitu Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Padahal, kedua departemen itu sudah berdiri sejak pemerintahan Presiden Soeharto dan Presiden Habibie. Yang kedua, berkunjung ke kediaman Presiden Soeharto. Pasca lengsernya penguasa Orde Baru itu, Presiden Soeharto pada tahun 1998, Gus Dur malah berkunjung ke kediaman keluarga Cendana. Padahal saat itu Soeharto dan keluarga sedang santer disoroti oleh publik. Yang ketiga, usul penghapusan TAP MPR tentang PKI. Usul penghapusan TAP MPR ini juga termasuk paling kontroversial dan membuka luka lama bagi bangsa Indonesia. Usul penjemputan TAP MPR nomor 25 pada tahun 1966 mengenai pelarangan Partai Komunis Indonesia atau disebut dengan PKI dan pelarangan penyebaran ajaran Marxisme atau Leninisme serta komunisme di Indonesia. Yang keempat, memecat 2 menteri dengan dugaan korupsi. Di bulan April pada tahun 2000, Gus Dur memecat Yusuf Kala yang merupakan seorang menteri negara perindustrian dan Laksamana Soekardi yang tidak lain adalah seorang menteri negara BUMN. Pemecatan kedua menteri tersebut bukanlah tanpa alasan. Alasan Gus Dur adalah kedua menteri tersebut terlibat kasus korupsi walaupun tidak ada cukup bukti untuk hal itu. Yang kelima, mengubah keformalan Istana Kepresidenan. Seperti yang kita tahu bahwa Istana Kepresidenan memang syarat akan suasana yang formal, bahkan suasana yang sakral. Namun di kepemimpinan Gus Dur, mindset tersebut berubah. Gus Dur sering menerima tamu yang datang dari berbagai kalangan. Dan yang keenam, mengancam membubarkan parlemen. Satu lagi, kebijakan Gus Dur yang paling kontroversial sepanjang sejarah. Beliau mengeluarkan ancaman untuk membubarkan parlemen di akhir masa jabatannya tersebut. Kemudian yang terakhir, kontroversi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Dapat diketahui bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Legitan telah menjadi wilayah Malaysia pada tahun 2002. Penyebabnya karena kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap 2 pulau tersebut. Maka dari itu,
secara de facto atau de jure, wilayah Pulau Sipadan dan Pulau Legitan menjadi milik Malaysia. Persengketaan ini sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 1967. Pulau ini telah didaftarkan pada masing-masing batas Indonesia dan Malaysia, dan kedua negara tersebut lalu bersepakat agar Sipadan dan Legitan dinyatakan dalam keadaan status quo. Akan tetapi, ternyata penelitian ini berbeda. Pihak Malaysia malah membangun sebuah resort pariwisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia, karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai. Sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati atau diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai. Pengusaha Malaysia telah menambah jumlah penginapan menjadi hampir 20 buah, tapi pemerintah Indonesia yang juga merasa memiliki pulau-pulau itu segera mengirim protes ke Kuala Lumpur, meminta agar pembangunan di sana dihentikan terlebih dahulu. Alasannya, Sipadan dan Legitan itu masih dalam sengketa, belum diputus siapa pemiliknya. Demikianlah video tanggapan tentang isu-isu kontroversial pemerintah reformasi yang telah saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam video.